Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, aku sehat, aku kuat, aku hebat. Ya, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Di pertemuan kali ini, syukur alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anak semuanya di semester yang kedua ini anak-anak masih bisa mengikuti pelajaran. Alhamdulillah masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kenikmatan. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, kesempatan kali ini Pak Zainul dan juga ditemani oleh teman kalian yang sudah kalian kenal. Siapa? Pak Ijo. Ya, alhamdulillah hari ini Pak Ijo masih menemani kita semuanya ya, Pak Ijo ya. Hari ini anak-anak akan belajar tentang bab yang ke-7 di kelas 2 ini ya, yang berjudul atau bertemakan berani ya. Anak-anak harus berani ya. Pak Ijo, kamu pemberani enggak? Ya pemberani dong, saya kan berani. Emangnya kamu berani apa? Berani makan, berani beli jajan, berani beli paketan. Wah, kalau berani seperti itu ya nggak butuh berani, Jo. Kalau seperti itu ya biasa, Jo. Nah, anak-anak, keberanian dibutuhkan ketika anak-anak ingin mencapai satu cita-cita. Berani karena benar, berani karena sesuatu yang baik. Nah, itu harus berani. Tapi kalau sesuatu yang tidak baik, tidak boleh berani. Loh, emangnya ada berani yang tidak baik? Lah ada, contohnya apa? Berani mencuri ya, berani berbuat tidak baik, berani berkelahi dengan temannya, itu berani-berani yang tidak boleh ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, di dalam bab ke-7 ini tentang berani, kita akan belajar bersama-sama. Tetapi sebelumnya mari kita mulai pelajaran ini dengan berdoa. Berdoa bersama-sama ya Pak Ijo ya. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, di dalam bab ini ada beberapa tujuan yang diharapkan anak-anak setelah belajar ini. Anak-anak diharapkan mampu, yaitu yang pertama, memahami kisah keteladanan Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian yang kedua, diharapkan anak-anak bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa menyebutkan apa atau hukum dari menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, menjelaskan sikap berani bertanya di dalam menuntut ilmu. Dan berikutnya yaitu anak-anak diharapkan bisa menunjukkan contoh perilaku rajin belajar. Anak-anak, itu beberapa tujuan pelajaran yang diharapkan setelah pelajaran ini anak-anak bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut. Anak-anak yang berbahagia, Nabi Soleh alaihissalam diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul kepada kaum Tsamud. Anak-anak, kepada kaum siapa Pak Ijo? Kaum Tsamud. Iya, anak-anak, Nabi Soleh alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini anak-anak banyak yang menyembah berhala, banyak yang menyembah patung. Maka Nabi Soleh alaihissalam dengan sikap keberaniannya mengajak orang-orang atau kaum Tsamud ini untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Zainul, gimana kaum Tsamud? Apakah mereka nurut semuanya? Oh iya, anak-anak tentu ingin tahu apakah kaum Tsamud ketika diajak oleh Nabi Soleh nurut semuanya? Tidak anak-anak. Di antara mereka banyak yang suka membangkang, tidak nurut dari apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Soleh alaihissalam. Tetapi anak-anak, Nabi Soleh alaihissalam tidak pernah putus asa. Dengan beraninya dia melarang kaum Tsamud untuk menyembah patung dan mengajak kaum Tsamud untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh alaihissalam. Nah, mukjizat itu apa anak-anak? Ayo, mukjizat itu apa, Jo? Mukjimat. Tuh, mukjizat. Mukjizat itu anak-anak yaitu sesuatu yang di luar kebiasaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul untuk memperkuat dakwahnya. Termasuk Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam diberikan mukjizat apa Pak Ijo? Nabi Soleh alaihissalam diberikan mukjizat yaitu berupa unta betina. Iya. Jadi Nabi Soleh alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah berupa unta betina yang keluar dari dalam batu anak-anak. Wah, kalau begitu keluar dari dalam batu lah sulapan. Bukan sulapan Pak Ijo. Ini adalah mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para rasul. Jadi Nabi Soleh alaihissalam diberikan oleh Allah berupa mukjizat unta betina. Anak-anak, unta betina ini kemudian diperintahkan oleh Nabi Soleh untuk dirawat oleh kaumnya yang taat kepada Allah. Kemudian diambil segala manfaatnya, baik itu susunya setiap hari diperah oleh mereka, tidak pernah habis anak-anak. Dan melihat kaumnya Nabi Soleh yang nurut ini diberikan oleh Allah berupa kenikmatan bisa memerah susu dengan sebanyak-banyaknya dari unta Nabi Soleh ini, kaum Nabi Soleh yang membangkang, mereka ingin membuat satu perbuatan yang tidak terpuji. Mereka menentang Nabi Soleh dan ingin membunuh unta betina ini. Jadi unta betina yang merupakan mukjizat Nabi Soleh, mereka membunuhnya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, akhirnya unta itu pun dibunuh oleh orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang kepada Nabi Soleh. Nabi Soleh pun marah dan Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaumnya yang membangkang ini disiksa oleh Allah. Terus ceritanya bagaimana? Iya, ceritanya bagaimana? Kemudian anak-anak, siksa Allah pun kemudian datang kepada kaum Nabi Soleh alaihissalam. Sebelum siksa itu datang, mereka yang membangkang kepada Nabi Soleh ini pun tidak hanya membunuh unta Nabi Soleh, tetapi juga mereka ingin membunuh Nabi Soleh alaihissalam. Maka sebelum itu terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Soleh dan para pengikutnya yang taat kepada Allah untuk pergi meninggalkan kampungnya dan hijrah ke tempat yang aman. Anak-anak, di saat yang sudah ditentukan, siksa Allah pun datang. Mereka disiksa oleh Allah dengan gempa bumi yang dahsyat. Mereka disiksa oleh Allah dengan petir yang menyambar-nyambar dan batu-batuan yang menimpa mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, itu tadi sikap keberanian Nabi Soleh alaihissalam di dalam mendakwahkan agama Allah. Walaupun mereka ditentang, walaupun dia diancam oleh orang-orang kafir, tetapi Nabi Soleh tetap berani mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sikap berani ini pun wajib diterapkan oleh anak-anak untuk sesuatu yang baik, termasuk berani di dalam menuntut ilmu. Anak-anak, menuntut ilmu, mencari ilmu adalah kewajiban bagi kita semuanya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam laki-laki dan perempuan, termasuk Pak Ijo juga ya Pak Ijo. Iya teman-teman, kita harus rajin belajar mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Iya, kita harus belajar mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai anak-anak malas-malasan, main HP dan lain sebagainya. Anak-anak, menuntut ilmu perlu tekad dan keberanian yang tinggi. Maka dari itu, anak-anak juga harus berani di dalam menuntut ilmu dan berani bertanya jika pelajaran-pelajaran yang kamu pelajari ada yang kamu belum paham. Ya. Manfaat dari bertanya banyak sekali anak-anak. Di antaranya, jika anak-anak berani bertanya kepada bapak ibu gurunya atau ustadz-ustadzahnya, maka anak-anak akan bertambah kefahamannya di dalam belajar.
Bayangkan kalau anak-anak kemudian belajar belum paham. Alangkah tidak enaknya kalau kita belajar kemudian tidak paham apa yang kita pelajari. Maka diperlukan keberanian untuk bertanya. Ya. Kemudian manfaat berani bertanya apa? Apa Pak Ijo? Menambah ilmu pengetahuan. Iya, menambah ilmu pengetahuan. Berikutnya, ya anak-anak, manfaat dari berani bertanya yaitu belajar akan tambah semangat. Kenapa? Karena kita sudah bertanya kepada Bapak Ibu guru, maka karena kita sudah paham dan tahu, maka kita akan lebih semangat lagi di dalam belajar. Karena apa yang kita pelajari, sudah ada yang memberitahu dari Bapak Ibu guru karena kita berani bertanya. Ya. Kemudian berikutnya, karena anak-anak sudah paham, tambah ilmunya, lebih semangat belajar, maka tentunya anak-anak akan menjadi lebih pandai atau lebih pintar. Itu manfaat-manfaat dari anak-anak kalau berani bertanya. Anak-anak, marilah kita bernyanyi bersama tentang menuntut ilmu. Yuk, ayo kita bersama menuntut ilmu, ilmu agama dan pengetahuan. Cobalah lihat orang berilmu menjadi pandai dan berguna. Ayo, Ajo yang menyanyi ya. Sekarang gantian. Siap. Ayo teman-teman, kita nyanyi bareng. Yuk, ayo kita bersama menuntut ilmu, ilmu agama dan pengetahuan. Cobalah lihat orang berilmu menjadi pandai dan berguna. Tepuk tangan teman-teman. Iya, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, itu tadi lagu tentang menuntut ilmu. Berikutnya, anak-anakku, dari pelajaran-pelajaran yang kita pelajari, Pak Zainul memberikan satu kesimpulan bahwasanya salah satu sifat terpuji Nabi Shaleh alaihissalam adalah berani. Ya, tentunya berani karena sesuatu yang benar, berani karena sesuatu yang baik, bukan berani karena salah atau sesuatu yang tidak baik. Jangan sampai dilakukan oleh anak-anak. Ya. Berikutnya, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi semua orang Islam. Ya. Kemudian, berani bertanya menjadikan ilmu kita bertambah. Anak-anakku, kesimpulan berikutnya adalah ada beberapa sifat berani yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Antara lain, berani bertanya, berani menjawab, berani minta maaf, dan juga berani jujur. Ya, anak-anakku, itu kesimpulan-kesimpulan hari ini yang anak-anak harus ingat bersama agar anak-anak selalu bisa menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang berilmu, anak-anak yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Dan aku sebagai tugas sebelum Pak Zainul undur diri, yang pertama, ya, ini anak-anak harus jawab, yaitu yang pertama, sebutkan sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Shaleh alaihissalam. Kemudian yang kedua, sebutkan keuntungan orang yang berani bertanya. Dan kemudian yang ketiga, sebutkan sikap berani yang dianjurkan oleh agama. Dan yang keempat, sebutkan pula sikap berani yang dilarang oleh agama. Ya. Baik anak-anakku dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari ini Pak Zainul, kita akan mau pamitan. Iya, kita mau pamitan. Anak-anak, tetap diingat pesan ayah, pesan ibu, pesan bapak dan ibu guru. Apa Pak Ijo pesannya? Anak-anak harus selalu mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan memakai masker kalau keluar. Iya, anak-anak harus selalu ingat itu ya. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak agar anak-anak selalu sehat walafiat dan tetap semangat menuntut ilmu. Baik, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.